Hai semua, kembali lagi bersama Movie.com. Kali ini Nadia akan membawakan rangkuman dari sebuah film aksi yang berjudul Maria, yang dirilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang Maria, seorang mantan pembunuh bayaran yang dulu bekerja untuk organisasi kejahatan besar. Suatu hari, ia memutuskan untuk meninggalkan dunia kelam itu, memulai hidup baru dengan identitas palsu, menikah, dan membangun keluarga kecil yang bahagia. Namun kedamaiannya tak bertahan lama. Masa lalunya kembali menghantuinya ketika identitas aslinya terbongkar. Keluarganya dibunuh dengan kejam, dan Maria pun kembali berubah menjadi sosok mematikan. Seorang wanita penuh amarah yang bertekad untuk membalas dendam kepada mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan pembahasan film seru lainnya. Suatu malam, di depan sebuah rumah megah, terlihat seorang wanita berpakaian serba hitam dengan masker kain menutupi wajahnya. Di tengah derasnya hujan dan kilatan petir yang menyambar-nyambar, wanita itu bergerak pelan, menyelinap tanpa suara. Ia berhasil melumpuhkan dua penjaga yang berjaga di depan rumah hanya dalam hitungan detik. Setelah berhasil menerobos pintu utama, wanita itu dengan tenang masuk ke dalam dan membantai satu persatu penjaga yang mencoba melawannya. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi hening. Wanita itu, yang ternyata bernama Lily, melihat seorang ibu dan anak kecil bersembunyi ketakutan, menangis menyaksikan pemandangan mengerikan di depan mata mereka. Salah satu rekan Lily segera mengingatkan bahwa tugas mereka belum selesai. Ia menyuruh Lily membunuh bocah perempuan itu. Namun, Lily tertegun. Ia tidak menyangka bahwa targetnya kali ini adalah seorang anak kecil dan ibunya. Tanpa ragu lagi, Lily membalikkan arah senjatanya dan justru membantai rekan-rekannya sendiri, menolak untuk meneruskan misi kejam itu. Beberapa saat setelah membantai rekan-rekannya sendiri, Lily memutuskan untuk pensiun dari dunia kelamnya sebagai pembunuh bayaran. Ia ingin memulai hidup baru, jauh dari darah, senjata, dan organisasi yang dulu membesarkannya. Untuk itu, Lily memalsukan seluruh identitasnya dan mengganti namanya menjadi Maria. 7 tahun pun berlalu. Di pagi yang cerah, ia terbangun di sebelah suaminya, Bert, sebelum berjalan menuju kamar putrinya yang masih tidur pulas, gadis kecil bernama Min Min. Saat Maria sedang menyiapkan sarapan, Bert justru buru-buru bersiap dan memutuskan melewatkan makan pagi karena harus menghadiri rapat penting bersama gubernur. Di film ini, Bert diceritakan sebagai seorang politisi, pria sibuk yang aktif dalam dunia pemerintahan. Melihat suaminya yang terlalu fokus dengan urusan pekerjaan, Maria sempat terlihat kesal. Dengan nada menggoda tapi sedikit sinis, ia berkata, "Semua politisi itu sama aja, Bert. Sama-sama manusia, sama-sama butuh sarapan." Sementara itu, di tempat lain, seorang pria berkacamata bernama Ricardo, seorang pengedar narkoba kelas kakap, sedang duduk di kantornya sambil menonton konferensi pers sang gubernur yang tengah berkampanye. Tema kampanyenya jelas, pemberantasan perdagangan narkoba. Salah satu reporter kemudian menanyakan apakah gubernur itu punya hubungan kerjasama dengan Ricardo? Namun gubernur langsung membantah dengan tegas, bahkan menyatakan bahwa ia berkomitmen untuk menumpas seluruh jaringan mafia demi menegakkan hukum dan keadilan. Mendengar hal itu, Ricardo langsung naik pitam. Ia tidak menyangka gubernur yang kini duduk di kursi kekuasaan itu berani menyangkal fakta bahwa semua keberhasilannya dulu terjadi karena bantuan Ricardo sendiri. Kemarahan Ricardo makin memuncak ketika ia mendengar kabar bahwa beberapa anak buahnya telah berkhianat. Tanpa ragu, Ricardo langsung menghabisi mereka di tempat sebagai peringatan bagi yang lain. Ricardo sendiri memiliki dua orang tangan kanan yang paling ia percayai, yaitu Caleb dan Victor. Kepada keduanya, Ricardo memerintahkan misi baru, bunuh sang gubernur. Karena jika dibiarkan, kampanye anti-narkoba itu bisa menjadi ancaman besar bagi bisnis gelap mereka. Ricardo kemudian memerintahkan Caleb untuk melaksanakan misi tersebut. Namun keputusan itu membuat Victor merasa tidak senang. Ia menganggap Caleb sering gagal dalam menjalankan tugas dan hanya bisa membuat kekacauan di setiap misi yang diberikan padanya.
Beberapa hari kemudian, di sebuah gedung besar tengah berlangsung rapat dan kampanye sang gubernur yang merayakan keberhasilan program pemberantasan narkoba. Bert yang bertugas sebagai tim sukses kampanye tersebut mengajak Maria untuk menemaninya, sekalian membantu membagikan brosur kepada para pengunjung yang hadir. Di tengah keramaian itu, salah satu anak buah Caleb sedang memantau situasi keamanan di sekitar gedung. Ia memotret suasana di depan gedung untuk dikirimkan kepada atasannya. Tanpa sengaja, Maria ikut terpotret dalam salah satu foto. Terlihat sedang berbicara santai dengan seorang polisi di depan pintu masuk. Ketika foto itu sampai ke tangan Caleb, pria itu langsung terkejut. Matanya terpaku pada gambar seorang wanita yang tak asing lagi baginya. Tanpa berpikir panjang, Caleb langsung turun dari mobil dan bertanya pada anak buahnya tentang keberadaan wanita di foto tersebut. Namun sayangnya, wanita itu sudah pergi meninggalkan lokasi. Dengan nada kesal, Caleb kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk segera mencari keberadaan Maria hidup atau mati. Sementara itu, malam harinya di rumah, suasana menjadi tegang. Bert yang tengah menonton kampanye gubernur di televisi tiba-tiba dihentikan oleh Maria yang mematikan TV dengan wajah marah. Ia menegur suaminya karena dianggap lebih memprioritaskan pekerjaan dan gubernur itu dibandingkan keluarga kecil mereka sendiri. Keesokan paginya, Bert akhirnya tersadar. Ia membatalkan jadwal pertemuannya dengan gubernur dan memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Maria pun merasa bersalah atas kata-katanya semalam dan meminta maaf. Pertengkaran kecil mereka pun berakhir dengan damai. Namun di tempat lain, suasana jauh berbeda. Caleb kini sedang mengumpulkan seluruh anak buahnya di sebuah gudang tua. Dengan suara tegas, ia membagi misi untuk dua kelompok. Kelompok pertama, yang dipimpin oleh Miru, mendapat tugas untuk membunuh sang gubernur. Sementara kelompok lainnya diperintahkan untuk melacak keberadaan Maria dan membawanya hidup-hidup. Beberapa saat kemudian, anak buah Caleb mendapatkan informasi penting. Ternyata, suami Maria, Bert, memiliki seorang adik bernama Leo. Tanpa menunggu lama, mereka segera bergerak. Leo berhasil ditemukan dan langsung diculik, lalu dibawa ke hadapan Caleb. Apologize for the inconvenience, but I just have to make sure that I get everything that I need. Setelah mendapatkan informasi berharga dari Leo, Caleb kembali memerintahkan pasukannya untuk menemukan Maria secepatnya. Pencarian besar-besaran pun dimulai, hingga akhirnya beberapa orang anak buahnya melihat Maria yang saat itu tengah berada di pasar tradisional. Maria yang menyadari dirinya sedang diikuti, langsung bereaksi cepat. Ia berlari menembus keramaian, berusaha kabur dari kejaran para pemburu bayaran. Namun ketika langkahnya terhenti di ujung gang pasar yang sempit, Maria tahu ia tak bisa lari lagi. Ia memutuskan untuk melawan. Dalam sekejap suasana pasar berubah menjadi arena pertempuran. Satu persatu anak buah Caleb tumbang di tangan Maria yang kembali menunjukkan kemampuan bertarungnya sebagai mantan pembunuh bayaran. Setelah berhasil melumpuhkan semuanya, Maria segera bergegas pulang. Ia ingin memperingatkan suami dan anaknya untuk segera berkemas dan melarikan diri. Namun setibanya di rumah, pemandangan mengerikan menunggu di depan mata. Maria dan Bert hanya bisa berteriak histeris saat melihat putri kecil mereka sudah terkapar tak bernyawa. Keduanya melawan dengan sekuat tenaga. Maria kembali menunjukkan keganasannya, menumbangkan beberapa anak buah Caleb satu persatu. Namun di tengah kekacauan itu, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Caleb memilih kabur, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Sayangnya, tragedi belum berhenti di situ. Maria harus kembali kehilangan orang yang dicintainya, karena Bert pun tewas di tempat. Hatinya hancur, jiwanya terbakar amarah. Kini hanya dendam yang tersisa. Maria bersumpah akan membalaskan semuanya. Ia lalu menyiapkan rencana, meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi penderitaannya, dan menuju sebuah bar gelap di pinggiran kota. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Greg, salah satu bos mafia yang dikenal tangguh di dunia perdagangan senjata. Greg bukan orang asing bagi Maria. Beberapa tahun lalu, dialah yang membantu Maria memalsukan kematiannya agar bisa keluar dari dunia kelam itu. Kali ini, Maria datang padanya untuk meminta perlindungan, sebuah tempat bersembunyi sementara agar Ricardo dan anak buahnya tidak bisa menemukannya. Namun Greg menolak mentah-mentah.
Ia tak ingin terlibat urusan yang berhubungan dengan geng Ricardo, musuh lamanya yang berkuasa di dunia bawah tanah. Sementara itu, Caleb memerintahkan Miru untuk segera membunuh Maria setelah mendapatkan informasi bahwa Maria kini bersembunyi di tempat seorang pria tua bernama Greg. Namun, Caleb menegaskan satu hal penting, Miru tidak diperbolehkan menyentuh atau membunuh Greg. Ia berpesan agar Miru tetap fokus hanya pada satu target, Maria. Tanpa menunda waktu, Miru pun langsung berangkat menuju bar milik Greg. Begitu tiba di sana, Greg yang melihat kedatangan Miru langsung tahu bahwa perempuan itu datang bukan untuk minum, melainkan untuk mencari Maria. Dengan tenang namun tegas, Greg memberi perintah pada anak buahnya untuk menghajar Miru sebelum ia sempat berbuat apapun. Sementara itu, di tempat lain, Maria diam-diam menyusup ke pabrik narkoba milik Ricardo. Dengan hanya berbekal sebilah pisau, ia bergerak cepat dan mematikan. Satu persatu anak buah Ricardo tumbang tanpa sempat melawan, hingga seluruh pabrik berubah menjadi medan pembantaian. Tanpa ragu, Maria kemudian menyalakan api dan membakar seluruh pabrik itu, menghentikan produksi barang haram terbesar di negeri tersebut. Beberapa jam kemudian, Maria kembali ke bar milik Greg. Di sana, ia menonton berita tentang kebakaran besar di pabrik narkoba yang baru saja ia hancurkan malam sebelumnya. Greg menatapnya sambil tersenyum tipis dan berkata, "Perbuatanmu ini bikin kamu terkenal, Maria, terutama di mata Ricardo." Greg kemudian membawa Maria ke sebuah gudang rahasia, tempat ia menyimpan berbagai senjata mematikan. Ia menawarkan semua yang Maria butuhkan untuk menuntaskan dendamnya. Namun dari tumpukan senjata itu, Maria hanya mengambil sebuah pisau lipat dan meminta gaun kepada Greg. Malam pun tiba. Maria melangkah masuk ke sebuah klub malam dengan balutan gaun elegan menyatu di antara gemerlap lampu dan dentuman musik. Dari kejauhan, ia melihat Miru yang menatapnya tajam penuh dendam. Tanpa berkata apa-apa, Maria berjalan ke arah toilet dan Miru pun mengikutinya. Di dalam toilet, keduanya berdiri bersebelahan di depan cermin. Dua wanita tangguh yang sama-sama mematikan. Mereka sempat saling beradu kata, menyombongkan kemampuan masing-masing sebelum akhirnya kata-kata berubah menjadi aksi. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Toilet itu berubah menjadi arena duel brutal antara dua pembunuh profesional. Namun akhirnya Maria berhasil melumpuhkan Miru dengan menghantamkan kepalanya ke wastafel hingga pingsan. Dua bodyguard Miru yang berjaga di luar mendengar suara gaduh dan segera menerobos masuk. Namun mereka tak sempat berbuat banyak karena Maria dengan cepat menghabisi mereka, membuat keduanya berakhir sama tragisnya dengan Miru. Setelah itu Maria keluar dari toilet, menaiki tangga dan menemui pemilik sekaligus manajer klub tersebut. Ia langsung bertanya tentang keberadaan Caleb, namun sang manajer tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan memberikannya pada Maria, sambil berkata bahwa Maria bisa menghubunginya kapan saja jika membutuhkan uang. Tanpa banyak bicara, Maria berbalik hendak pergi. Namun tiba-tiba ia menarik pisau dari pahanya, lalu dengan satu gerakan cepat menusuk leher sang manajer hingga tewas di tempat. Sementara itu di kantornya, Ricardo memerintahkan Victor untuk mengurus sang gubernur. Namun Victor membantah, mempertanyakan kenapa setiap misi penting selalu diberikan kepada Caleb, padahal Caleb sering gagal dalam tugasnya. Ucapan itu membuat Ricardo murka. Ia menghantam meja dengan keras hingga Victor tak bisa lagi membalas, lalu memilih keluar dari ruangan dengan kesal. Di sisi lain, Maria yang sedang berada di bar milik Greg tiba-tiba mendengar ponselnya berdering. Saat dijawab, terdengar suara Caleb yang meminta Maria datang ke dermaga untuk menyelesaikan urusan mereka. Mengetahui bahwa Maria bukan lawan yang mudah, Caleb kemudian menghubungi Victor untuk meminta bantuan. Namun, Victor justru memanfaatkan kesempatan itu untuk mengkhianati Caleb. Ia mengumpulkan anak buahnya dan merencanakan pembunuhan terhadap Caleb demi mendapatkan posisi dan kepercayaan Ricardo. Beberapa waktu kemudian di dermaga, Caleb menunggu kedatangan Maria dengan pengawalan dari anak buah Victor. Tak lama, Maria datang dan mulai menyusup, membunuh satu persatu anak buah Caleb secara senyap.
Terdengar suara tembakan, membuat Caleb panik dan menyangka Maria sudah menyerang secara langsung. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk melawan balik. Namun tiba-tiba, Victor muncul bersama anak buahnya dan situasi berubah kacau. What the fuck are they waiting for? Di tengah pertempuran, semua anak buah Victor dilumpuhkan oleh seorang penembak jitu yaitu Greg. Meski begitu, Greg tidak menembak Victor, ia hanya berusaha menjadi penengah, memperingatkan bahwa siapapun yang curang akan ditembak di tempat. Victor akhirnya memilih mundur dan meninggalkan lokasi. You, Greg! Fuck you! Sementara itu Maria yang masih dikuasai amarah berhasil menyingkirkan sisa-sisa pasukan Caleb. Dengan langkah cepat, ia mendekati Caleb dan pertarungan keduanya pun dimulai. You killed my family. You don't deserve them. Dalam hujan deras, keduanya bertarung sengit hingga akhirnya Maria berhasil menumbangkan Caleb dan menusuknya hingga tewas. Beberapa saat kemudian, Ricardo dan Victor datang dan menyaksikan tubuh Caleb yang sudah tak bernyawa. Ricardo kemudian memerintahkan Victor untuk membalas dendam atas kematian anak buah kesayangannya itu. Mengetahui hal itu, Greg berusaha melindungi Maria. Ia memberikan sejumlah uang besar dan menyuruh Maria untuk pergi sejauh mungkin agar bisa memulai hidup baru jauh dari semua kekerasan itu. Dan disitulah alur cerita film Maria 2019 berakhir. Jangan lupa dukung terus Movie.com supaya Mimin makin semangat membawakan alur cerita film menarik berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.